Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Puspitaningrum, NPM 3 dari kelas pengenalan pola paralel C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jaringan syaraf tiruan atau JST. Penjelasan mengenai jaringan syaraf tiruan atau JST. Jaringan syaraf tiruan atau JST adalah prosesor yang terdistribusi besar-besaran secara paralel yang dibuat dari unit proses sederhana yang memiliki kemampuan untuk menyimpan penyajian berupa pengalaman dan dapat digunakan untuk proses yang lain, menurut Haykin tahun 2009. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat permodelan data statistik nonlinear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Menurut suatu teorema yang disebut teorema penaksiran universal, JST dengan minimal sebuah lapis tersembunyi dengan fungsi aktivasi nonlinear dapat memodelkan seluruh fungsi terukur boreal dari suatu dimensi ke dimensi yang lain. Jaringan syaraf tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf biologis manusia, dengan asumsi bahwa yang pertama, pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau neuron. Yang kedua, sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. Yang ketiga, penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Yang keempat, untuk menentukan keluaran, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi atau biasanya bukan fungsi linear yang dikenakan pada jumlah masukan yang akan diterima. Besarnya keluaran ini selanjutnya akan dibandingkan dengan suatu batas ambang. Prinsip jaringan syaraf tiruan. Prinsip jaringan syaraf tiruan atau JST ditentukan oleh 3 elemen dasar model syaraf, yaitu yang pertama, satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Yang kedua, sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input, ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Yang ketiga, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output dari neuron. Fungsi ini bertujuan untuk membatasi jarak amplitude yang diperbolehkan oleh sinyal-sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Arsitektur jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Di dalam jaringan syaraf tiruan dengan satu layer, neuron-neuron diorganisasi di dalam bentuk layer-layer. Pada bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan dengan satu layer, kita memiliki sebuah input layer dari node sumber di mana informasi diproyeksikan ke output layer dari neuron, tetapi tidak bisa sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan ini adalah tipe feed forward. Input layer dari node sumber tidak dihitung karena tidak ada perhitungan yang akan dilakukan. Pada jaringan lapisan tunggal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, ada jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Multi-layer net merupakan jaringan dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi atau bisa disebut hidden layer. Jaringan multilapis ini memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan jaringan lapis tunggal. Tetapi pelatihannya mungkin akan lebih rumit. Pada beberapa kasus, pelatihan pada jaringan ini lebih baik karena memungkinkan bagi jaringan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan pada jaringan yang berlapis tunggal, karena jaringan tidak dapat dilatih untuk menampilkan secara benar. Multi-layer net dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Pada lapisan pertama terdapat lapisan input. Pada lapisan kedua terdapat lapisan tersembunyi. Pada lapisan yang ketiga terdapat lapisan output. Yang ketiga, ada jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Pada bentuk lapisan kompetitif merupakan jaringan syaraf tiruan yang sangat besar.
Interkoneksi antar neuron pada lapisan ini tidak ditunjukkan pada arsitektur seperti pada jaringan yang lainnya. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif atau sering disebut dengan prinsip winner takes all atau yang menanglah yang mengambil seluruh bagiannya. Dapat kita lihat competitive layer net pada gambar di bawah ini. Kelebihan JST. Yang pertama, mampu mengakuisisi pengetahuan walaupun tidak ada kepastian. Yang kedua, mampu melakukan generalisasi atau ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Yang ketiga, dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing. Yang keempat, memiliki fault tolerance atau gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Yang kelima, kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses akan lebih singkat. Kelemahan pada JST yang pertama, kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi yang tinggi. Yang kedua, kurang mampu untuk melakukan algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Yang ketiga, lamanya proses training yang memungkinkan terjadi di dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang sangat besar. Fungsi aktivasi. Pada fungsi aktivasi, yang pertama ada fungsi bipolar. Persamaan matematik dari fungsi bipolar adalah Y sama dengan 1 jika X lebih dari 0. Y sama dengan 0 jika X sama dengan 0. Y sama dengan min 1 jika X kurang dari 0. Yang kedua ada fungsi bipolar dengan threshold. Persamaan matematik dari fungsi bipolar dengan threshold adalah Y sama dengan 1 jika X lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan min 1 jika X kurang dari 0. Yang ketiga ada fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan fx sama dengan alpha x, di mana alpha merupakan kemiringan dari fungsi. Jika alpha sama dengan 1, berarti fungsi aktivasi tersebut merupakan fungsi identitas. Yang keempat ada fungsi biner sigmoid. Fungsi biner sigmoid merupakan fungsi non-linear yang paling banyak digunakan di dalam jaringan syaraf tier 1. Fungsi aktivasi biner sigmoid dapat ditulis Y sama dengan fx sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min alpha x untuk 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1, di mana alpha merupakan parameter bentuk dari fungsi sigmoid. Dengan mengubah alfa, maka bentuk dari fungsi sigmoid akan berbeda. Selanjutnya ada contoh kasus. Buatlah fungsi logika N dan OR dengan input X1 dan X2 dan Y sama dengan 1 jika dan hanya jika inputan 1. Terdapat tabel X1, X2, dan Y. Pada kolom pertama, dengan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan Y sama dengan 1. Pada kolom kedua terdapat nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Pada kolom ketiga terdapat nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan Y sama dengan 0. Pada kolom keempat terdapat nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Penjelasan pada logika N. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini terdapat tabel X1, X2, net, dan Y, di mana Y akan mendapatkan nilai 1 apabila net lebih dari sama dengan 2 dan akan mendapat nilai 0 jika net kurang dari 2. Pada kolom yang pertama, pada nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan akan mendapatkan net
sama dengan 2 dengan nilai net 2, maka Y akan bernilai 1. Pada kolom kedua, pada nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, akan mendapatkan nilai net sama dengan 1. Dan Y berarti akan mendapatkan nilai 0 karena kurang dari 2. Pada kolom ketiga, terdapat pada nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan akan memiliki net dengan nilai sama dengan 1. Berarti Y akan bernilai 0. Pada kolom keempat, pada nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan akan memiliki net dengan nilai 0. Maka akan mendapatkan Y sama dengan 0. Dalam perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa logika N akan berhasil mengenali pola. Berikutnya pada logika OR. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini terdapat tabel X1, X2, net, dan Y, di mana Y akan mendapatkan nilai 1 bila net lebih dari sama dengan 1 dan mendapatkan nilai 0 jika net kurang dari 1. Pada kolom pertama mendapatkan nilai X sama dengan 1, X2 mendapatkan nilai 1, dan net akan mendapatkan nilai 2. Jadi Y akan mendapatkan nilai 1 karena net melebihi dari 1. Pada kolom kedua mendapatkan nilai X1 sama dengan 1, X2 dengan nilai sama dengan 0, dan net akan mendapatkan nilai 1. Maka Y mendapatkan nilai 1. Pada kolom ketiga, X1 bernilai 0, X2 bernilai 1, dan net akan bernilai 1. Berarti Y akan mendapatkan nilai 1. Pada kolom keempat, X1 akan bernilai 0, X2 bernilai 0, maka net akan bernilai 0. Berarti Y akan mendapatkan nilai 0 karena net kurang dari 1. Pada logika OR akan berhasil mengenali pola. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.